Ya, saya Pradito Setiadi dari kelompok Cost Management akan membahas tentang Project Cost Management. Di sini ada 5 outline dalam presentasi ini. Yang pertama, why Project Cost Management. Yang kedua, plan cost management. Ketiga, estimate cost. Keempat, determine budget. Dan yang terakhir, control cost. Kenapa kita membutuhkan Project Cost Management? Di sini saya kutip dari etas.com. Mereka menjelaskan cost management itu terlibat dalam pengetahuan bagaimana mencari kebutuhan finansial dan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam sebuah proyek berdasarkan budget yang telah disetujui. Proses yang pertama yaitu plan cost management. Di sini terdapat 4 input, 3 tools and teknik, dan 1 output. Input yang pertama yaitu Project Management Plan, kedua Project Charter, ketiga Enterprise Environment Factor, keempat Organizational Process, dan terdapat 3 teknik. Teknik yang pertama yaitu Expert Judgment, kedua Analytical Technique, 3 meeting, dan menghasilkan 1 output yaitu Cost Management Plan. Manfaat utama dari Plan Cost Management yaitu menyediakan bimbingan dan arahan tentang bagaimana biaya proyek akan dikelola sepanjang proyek. Input yang pertama yaitu Project Management Plan. Di dalam Project Management Plan terdapat 3 isi. Yang pertama yaitu Scope Baseline, kedua Schedule Baseline, dan yang terakhir ada Information. Lalu inputan yang kedua yaitu Project Charter. Project Charter itu sebuah piagam proyek tentang persetujuan proyek antara tim proyek dengan kliennya. Dan yang ketiga itu Enterprise Environment Factor. Di dalam Enterprise Environment Factor itu ada kultur dan struktur organisasi, kondisi pasar, dan nilai tukar mata uang. Lalu adanya organizational proses aset. Dalam organizational proses aset terdapat prosedur kontrol keuangan, informasi bersejarah, dan pelajaran berbasis pengetahuan atau lesson learned dari proyek-proyek sebelumnya. Kemudian ada estimasi biaya dan kebijakan yang terkait penganggaran. Dari inputan tersebut diolah dengan tools dan teknik. Yang pertama yaitu Expert Judgment. Expert Judgment ini merupakan sebuah nasihat atau saran yang diberikan oleh expert untuk keberlangsungan proyek. Lalu ada Analytical Technique dan Meetings. Input yang dihasilkan yaitu Cost Management Plan. Apa itu Cost Management Plan? Cost Management Plan merupakan komponen dari rencana manajemen proyek dan yang menjelaskan bagaimana biaya proyek akan direncanakan, distruktur, dan dikendalikan. Ya, saya Rinaldi Ferdiano. Saya akan melanjutkan tentang pembahasan dari Project Cost Management. 7.2 yaitu Estimate Cost. Jadi manfaat dari estimate cost ini adalah untuk menentukan berapa jumlah biaya yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu proyek. Di sini terdapat beberapa input, tools and teknik, dan juga output. Tapi saya akan membahas beberapa saja. Yang pertama inputs ada cost management plan. Di sini akan mendefinisikan bagaimana biaya proyek akan dikelola dan dikendalikan. Ini termasuk metode yang digunakan dan tingkat akurasi yang diperlukan untuk memperkirakan biaya aktivitas. Lalu ada Human Resource Management Plan. Proses ini akan memberikan tarif personil dalam proyek yang merupakan komponen yang diperlukan untuk mengembangkan perkiraan biaya proyek, termasuk gaji dari para tim dari anggota proyek tersebut. Lalu ada Risk Register, kumpulan risiko yang dapat mempengaruhi aktivitas dan biaya proyek secara keseluruhan. Lalu ada Enterprise Environmental Factors, contohnya seperti market condition dan juga publish commercial information. Tools and teknik, di sini saya akan menjelaskan 3. Yang pertama adalah analogous estimating atau yang biasa dikenal dengan top-down estimating. Di sini estimasi proyek menggunakan total cost proyek sebelumnya yang telah selesai dan untuk mengukur tingkat akurasinya tergantung dengan kemiripan proyek yang akan dijadikan acuan, seperti expert judgment. Lalu ada parametric modeling. Estimasi biaya proyek dilakukan dengan memanfaatkan karakteristik proyek sebagai parameter dalam model matematika. Yang terakhir ada bottom-up estimating. Jadi estimasi di sini berdasarkan setiap work package terkecil yang dijumlahkan seluruhnya hingga mencapai biaya total dari keseluruhan proyek tersebut. Lalu outputnya ada 3 yang saya bahas di sini. Yang pertama adalah activity cost estimates. Penilaian kuantitatif dari biaya kemungkinan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Perkiraan biaya dapat disajikan dalam bentuk ringkasan atau secara rinci dan mendetail. Lalu ada basis of estimates. Faktor yang mendukung estimasi biaya yang berubah-berubah. Jenis yang mendukungnya termasuk ada document of the basis of the estimate, documentation of all assumption made, and documentation of any known constraint. Lalu terakhir ada project documents updates. Contohnya ada risk register yang telah diupdate. Proses yang ketiga adalah determine budget. Manfaat dari proses ini adalah menentukan dasar biaya terhadap kinerja proyek yang dapat dipantau dan dikendalikan. Terdapat beberapa input, tools, and teknik dan juga output. Saya akan membahas sekitar 5. Yang pertama ada inputs, activity cost estimates. Untuk mengestimasi setiap work package untuk mendapatkan perkiraan biaya setiap work package. Yang kedua adalah agreements, informasi perjanjian biaya yang berkaitan dengan produk, service, termasuk ketika menentukan sebuah anggaran. Lalu ada resource calendars, memberikan informasi mengenai sumber daya yang dikerahkan, yang mana informasi ini dapat digunakan untuk menunjukkan biaya sumber daya selama durasi proyek berlangsung. Ini ada beberapa tools and teknik, saya hanya mengambil 3. Yang pertama adalah cost aggregation, mengukur biaya berdasarkan WBS yang telah dibuat. Lalu ada historical relationship, di mana di sini berisi informasi historis dari proyek sebelumnya. Lalu juga dapat parameter yang digunakan dalam model ini. Lalu juga dapat model-model terukur sehingga mereka bekerja
dibagi untuk proyek-proyek besar, proyek-proyek kecil, dan juga tahapan dari setiap proyeknya. Lalu ada funding limit reconciliation, batasan dana yang dapat dikeluarkan dalam sebuah proyek. Input dari proses ketiga ini adalah cost baseline, persetujuan anggaran proyek yang bersifat time-based project budget. Lalu ada project funding requirements, jumlah kebutuhan dana dan kebutuhan pendanaan berkala, seperti kuartalan atau dalam setiap tahunnya. Lalu ada project document updates. Di sini terdapat 3, yaitu risk register, activity cost estimates, dan terakhir project schedule. Oke, saya Randian Sarahman Alan. Sekarang akan menjelaskan poin 7.4, yaitu control cost. Control cost sendiri bermanfaat untuk menyediakan sarana untuk mengenali varian atau perbedaan dari rencana proyek, untuk mengambil tindakan korektif dan meminimalkan resiko agar proyek tersebut berjalan sesuai dengan keinginan. Di dalam control cost sendiri, inputnya ada project management plan, project funding requirements, work performance data, dan organizational process asset yang mungkin telah dijelaskan oleh kelompok-kelompok sebelumnya. Dan untuk tools and tekniknya sendiri ada 6 jenis. Namun untuk kali ini saya hanya akan menjelaskan tentang value management karena itu merupakan tools and techniques yang paling sering digunakan dalam proses control cost. Untuk outputnya sendiri ada work performance information, cost forecast, change request, project management plan update, project documents update, dan organizational process assets updates. Outputnya tersebut merupakan hasil dari tools and techniques yang telah diolah. Sekarang saya menjelaskan tentang value management, yaitu nilai yang didapat dari hasil suatu pekerjaan. Di value management sendiri terdapat banyak variabel. Untuk penjelasannya mungkin sudah terlihat di monitor, sehingga teman-teman bisa mempost terlebih dahulu video ini agar teman-teman bisa membaca penjelasan dari setiap variabel. Dan ini juga merupakan variabel-variabel dari value management, lanjutan dari yang sebelumnya. Nah, untuk plan value sendiri merupakan nilai yang direncanakan oleh perusahaan, berapa banyak biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Misalkan untuk maintenance server yang durasinya selama 2 jam, untuk setiap jamnya sendiri mengeluarkan biaya sekitar $50, hingga plan value-nya itu dalam 2 jam kan mengeluarkan biaya sekitar $100. Sedangkan value-nya sendiri merupakan nilai yang telah diraih pada saat ini atau progres yang telah berjalan. Misalkan untuk maintenance server tadi, persentase penyelesaiannya itu adalah 45%. Enggak, apabila 45% tersebut dikali dengan plan value-nya yaitu $100, maka nilai on value-nya sendiri adalah sekitar $45. Untuk actual cost sendiri merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Rumusnya dikali dengan time, karena itu adalah setengah jam. Bahkan untuk resource cost dalam 1 jam itu kan $50. Kemudian kali dengan waktu yaitu setengah jam, sehingga dikali setengah, menghasilkan actual cost-nya adalah $25. Jadi dalam waktu setengah jam itu perusahaan harusnya mendapatkan nilai sebesar $25. Kemudian untuk formulanya sendiri, teman-teman lihat apa formulanya, detailnya akan saya jelaskan setelah ini. Nah, ini ada contoh kasus karena value-nya dari sebuah project itu ada $42.000. Value-nya $38.000 dan actual cost-nya itu $48.000. CV-nya sendiri harusnya adalah P kurang AC, sehingga 38.000 kurang 48.000 menghasilkan minus $10. Untuk persentasenya sendiri, CV yang tadi itu dibagi dengan nilai EV. Jadi minus $10.000 dibagi dengan $38.000 menghasilkan 26%. Menandakan bahwa project over budget sebesar 26%. Kemudian untuk SV-nya sendiri itu EV dikurang PV. 48.000 dikurang 42.000, hasilnya adalah min 4.000. Kan untuk persentase dari SV-nya sendiri itu nilai SV yang tadi dibagi dengan EV, sehingga 4.000 dibagi dengan 42.000 menghasilkan 9,5%. Hal ini menandakan bahwa project lambat sebesar 9,5%. Untuk CPI-nya sendiri dibagi dengan AC itu 38.000 dibagi 48.000 sama dengan 0,79. Jadi maksudnya untuk setiap $1 yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam sebuah project, maka pekerjaan yang bernilai $0,79 telah dilakukan. Ini berarti pekerjaan yang dilakukan masih di bawah ekspektasi. Nah, idealnya itu adalah bernilai $1 atau bukan lebih. Kemudian untuk SPI-nya sendiri, rumusnya adalah P dikali dengan PV. 38.000 bagi 42.000 dengan 0,90. Jadi, pekerjaan bernilai 0,9 dilakukan untuk setiap rencana pekerjaan yang bernilai $1. Kemudian, angka dalam FVM sendiri adalah sebagai berikut. Angka negatif untuk CV dan SV indikasikan masalah dalam kinerja proyek. Jadi, biaya proyek melebihi dari yang direncanakan atau waktu yang digunakan melebihi yang direncanakan. Apabila CPI dan SPI-nya kurang dari 100%, itu menunjukkan adanya masalah dalam kinerja proyek. Sekian materi dari kelompok kami. Yang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan.